Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana keadaannya adik-adik semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan perkuliahan kita di pertemuan kedua dengan penuh semangat. Sebelum kita masuk ke materi pertemuan kedua, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita diskusikan, yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi kedua, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Kosma, sudah di absen? Oke, masuk semua ya. Baik, alhamdulillah ya, masih penuh semangat dan saya harapkan tetap semangat sehingga sampai di pertemuan ke-16 semangatnya masih terjaga. Baik, materi kita di pertemuan kedua adalah terkait dengan kaidah hukum dan tujuan hukum. Namun sebelumnya saya akan mereview terlebih dahulu materi yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan kaidah sosial. Jadi kalau kita berbicara kaidah sosial itu merupakan induk dari kaidah-kaidah yang lainnya, termasuk dengan kaidah hukum. Kenapa kaidah sosial bisa dikategorikan sebagai induk? Silakan pendapat dari adik-adik. Baik, Budi. Oke, luar biasa sekali ya. Masih ingat ya ternyata apa yang sudah saya jelaskan, kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Baik, saya masuk ke materi selanjutnya ya di pertemuan kedua terkait dengan kaidah hukum. Kaidah hukum itu melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang telah memperoleh perlindungan dari ketiga kaidah yang lainnya. Ya, jadi melindungi kepentingan-kepentingan yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaidah yang tadi ataupun memperkuat perlindungan dari kaidah-kaidah yang telah ada. Karena kalau kita berbicara kaidah hukum, pengertiannya adalah peraturan yang dibuat oleh negara yang berisi perintah dan larangan, yang berisi sanksi dan dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya adalah tujuan hukum. Tujuan pokok utama dari hukum adalah ketertiban. Ini menurut Prof. Mukhtar Kusumaatmadja. Karena kalau kita berbicara ketertiban, ketertiban ini merupakan kebutuhan pokok, fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Lalu kalau kita berbicara lebih lanjut lagi, menurut Gustav Freiburg, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, kalau kita berbicara keadilan nih, memang keadilan itu relatif sekali. Ya, jadi kalau kita berbicara keadilan, menurut teorinya Gustav Freiburg, itu akan sangat saling bertentangan dengan kepastian. Ya, dan kalau kita berbicara contoh di negara kita, tentunya keadilan ini yang merupakan sesuatu yang bisa diperdebatkan. Ya, saya akan membagi dua kelompok. Kita akan menganalisis terkait dengan putusan pengadilan mantan Menteri Perdagangan. Tentunya ada pro dan kontra, sehingga saya akan membagi kelompok adik-adik yang sebelah kanan yang pro dan yang sebelah kiri yang kontra. Namun sebelumnya kita lihat dulu video terkait dengan pandangan-pandangan tokoh yang pro dan kontra. Saya nyatakan keputusan hakim itu salah. Mas Yudi Purnomo, kita pembelaan itu terhadap hukum. Orang itu come and go. A few moments later. Baik, luar biasa sekali ya diskusi yang telah kalian lakukan. Perdebatan yang sangat argumentatif, karena memang betul kalau kita berbicara keadilan itu sangat relatif dari sisi mana kita melihat keadilan itu sendiri. Saya rasa cukup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, sebelum saya tutup saya berikan tugas untuk meresum jurnal. Silahkan kalian cari jurnal terkait dengan hukum dan keadilan. Oke, dikumpulkan minggu depan. Terima kasih adik-adik semuanya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.